Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Kamis. Hari ini jadwal pelajarannya PJOK dengan matematika ya. Yuk kita lanjutkan belajar matematika. Matematika yang sedikit serem katanya. Enggak, padahal sebenarnya gampang ya. Kemarin yang jadi banyak remedi, banyak yang Bu Silvi cek lagi, Bu Silvi ajarin lagi, tapi ternyata yang nggak remedi itu banyak juga yang masih, Bu, aku masih agak bingung yang penjumlahan dan pengurangan gimana. Yuk kita sebelum masuk ke soal cerita, kita bahas sekali lagi ya yang tentang operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, campuran dari bilangan bulat yang positif negatif. Nah, yuk langsung aja masuk ke contoh soal biar lebih gampang. Yang pertama ini tentang penjumlahan ya. Yang penjumlahan ini misal langsung ke contoh soal pertama ini. Negatif 12 ditambah 5. Oke, ini tambahnya tak kasih merah ya. Nah, kalau seperti ini kan Bu Silvi sudah pernah ngajarin ya. Kalau misalnya ini negatif, ini kan 12-nya negatif. Terus 5-nya ini berarti positif. Itu tinggal dikasih keterangan. 12, ini diorek-orekan aja. Saya Bu Silvi bikin orek-orekan ya. Biar enak. Salah, bentar. Pakai textbook aja. Oke. Ini buat orek-orekan, di sini tak taruh di sini. Nah, ini kan langsung ke yang ini ya. Tak bold warna kuning. Oke. Nah, ini yang kita kerjakan, berarti kan 12 itu negatif. Terus habis itu 5-nya positif. Nah, masih ingat kan kalau misalnya ini 1 negatif, 1 positif, kita lihat yang paling banyak itu angkanya mana? Banyakan angka 12 toh, berarti nanti jawabannya adalah negatif. Terus, ini angka yang banyak dikurangi angka yang sedikit, berarti 12 dikurangi 5, hasilnya adalah 7. Berarti hasil penjumlahan dari negatif 12 ditambah 5 itu sama dengan negatif 7. Gitu. Atau lebih gampang lagi, daripada kalian nulis kayak gini, di orek-orekan, kita bisa juga pakai yang namanya tabel. Tabel kalian di orek-orekan, nyediain aja tabel gini. Duh, kok nggak bisa? Oh, salah. Oke. Nyediain ini di orek-orekan ya, jangan di sini, jangan di kertasnya ya. Jangan di soal. Berarti ini untuk positif. 3 ding. Bentar. Tak kasih satu lagi. Oke, ini di orek-orekan, ini positif. Terus ini negatif, terus ini hasil. Nah, jadi gini. Nih kayak yang ini nih. Ini 12 berarti kan negatif, masukin ke tabel negatif. Terus habis itu ini 5 positif, masukin ke tabel positif 5. Nah, seperti ini, hasilnya tinggal dilihat. Ini sama ini banyak mana? Banyak ini, berarti nanti hasilnya negatif. Terus ini, kalau di beda kolom, kan kolomnya beda nih. 12, ini 5, berarti 12 kurangi 5 sama dengan 7. Bisa kayak gitu. Yuk, soal yang selanjutnya coba. Soal kedua. Orek-orekannya tak taruh dalamnya sini, bisa nggak? Udah di sini aja. Dah, gitu ya. Terus kita langsung lanjut ke soal kedua ini. Nanti orek-orekannya pakai ini aja. Ini dibikin orek-orekan pakai garis kayak gini. Ini negatif 3 ditambah
negatif 2. Ini tambah berarti penjumlahan ya. Dah, ini negatif 3 berarti dimasukkan ke sini. 3. Terus habis itu ini negatif 2 berarti masuk ke sini juga. Nah, kita hapus wae, tidak bingung. Nah, berarti kan ini negatif masuk di sini, ini masuk negatif. Oke, berarti karena kolom yang terisi adalah negatif, ini yang terisi kan di sini nih. Berarti nanti hasilnya negatif. Ini di satu kolom toh, berarti hasilnya negatif 5. Kalau di satu kolom itu dijumlah. Kalau yang tadi saya tak baleni lah. Nah, iki kan beda kolomnya. Beda kolomnya itu dengan cara yang banyak dikurangi yang sedikit. Lah kalau ini dalam satu kolom, makanya makanya ini dijumlah. Jadi hasilnya negatif 5. Kenapa ini hasilnya negatif? Lah wong dia di kolom negatif ya, jadi hasilnya negatif gitu. Kalau ini tadi kan kolomnya beda. Terus kok bisa negatif? Karena 12 lebih banyak, makanya dia negatif gitu. Paham belum? Ini berarti ini adalah hasilnya negatif 5. Gitu. Ini pakai tabel ngitungnya. Oke. Terus coba kita yang lain yuk. Yang lain ini sekarang pengurangan. Oke. Kita pakai kolom juga nggak apa-apa, bisa. Yuk, tak insert lagi. Oke. Kalau ini negatif 8 dikurangi 5. Nah, ini kalau seperti ini kan biasanya Bu Silvi ngasih tahu kalian ini dirubah ke penjumlahan. Oke, kalau pakai kolom seperti ini bisa dengan cara yang lain. Kalau dengan penjumlahan kan jadi dia berubahnya gini, sama dengan negatif 8 terus jadi biasanya kayak gini, 8-nya kan negatif. Terus habis itu 5-nya positif. Tetapi ada kurung, makanya kurang. Makanya jadinya jadinya negatif. Berarti saya tak cilik gambar. Nah, karena ini negatif. Terus habis itu ini 5-nya kan harusnya positif. Tetapi kan di depannya ada tanda kurang, makanya jadinya 5 ini jadinya negatif. Nah, karena sama-sama negatif, berarti nanti hasilnya adalah negatif. Karena sama-sama negatif, berarti 8 sama 5-nya dijumlah, jadi negatif 13. Udah pernah atau tak ajarin kayak gitu? Tapi ada juga cara yang lain. Nah, cara lainnya gimana, Bu? Tak tulis lagi ya, negatif 8 dikurangi 5. Dikurangi 5 sama dengan. Nah, ini tanda di depan, ini kalau pakai kolom. Ini tanda di depannya adalah negatif, berarti dia masuk 8-nya masuk sini. Terus ini 5, sebenarnya kan positif, tapi di depannya ada tanda kurang, berarti anggap aja ini negatif 5, masuk ke kolom ini. Berarti 8 sama 5, dia di kolom negatif toh, hasilnya nanti negatif. 8 sama 5 diapain kalau dalam satu kolom? Dijumlah, negatif 13. Sama enggak dengan yang ini? Sama toh hasilnya sama-sama negatif 13, ini juga negatif 13. Jadi terserah anak-anak enaknya pakai cara yang mana. Tapi kalau memang pakai cara yang ini lebih gampang lagi. Karena kan ini tinggal dilihat kayak gini. Ini untuk pengurangan ya. Ini untuk penjumlahan, ini juga nggak bisa. Langsung aja nih penjumlahan langsung dimasukin ke kolom aja. Nek pengurangan kayak gini. Coba ini lagi yuk. Yang ini contoh. Aduh, ini berarti negatif 13. Oke, yang soal yang ini udah ya, tak warna merah ya yang udah ya. Udah tak merah. Terus, nah yang ini kalau dimasukkan ya orang-orang ini didun gitu. Dah. Ini negatif 3. Mbak Mas tunggu bentar, orang-orang tak dun. Nah, ini negatif 3 dikurangi negatif 2. Nah, kalau seperti ini diubah
ke penjumlahan, ini berarti kan gini, 3 itu adalah negatif. Terus 2 itu negatif, tapi ada tanda kurang. Nah, kalau ada tanda seperti itu kan berubah. Kan jadinya berubah. Bentar. Kalau ini tadi kan positif ketemu tanda kurang, dia berubahnya jadi negatif. Atau? Nah, kalau ini negatif ketemu tanda kurang, berubahnya jadi positif. Gitu. Nah, berarti, berarti ini 3-nya negatif, terus ini 2-nya jadi positif. Nah, yuk kita masukkan di orek-orekan. Enggak masuk di orek-orekan nih ya, kayak gitu ya. Sebentar. Nah, kalau begini berarti ini kan kemarin udah tahu ini negatif, ini 2 positif, berarti kan ini kebanyakan yang 3 tahu, berarti nanti jawabannya adalah negatif. Terus karena ini 1 negatif, 1 positif, jawabannya 1. 3 kurangi 2 sama dengan 1, berarti negatif 1. Oke, kalau cara yang satunya kayak gini, yang pakai tabel ini tadi. Oke, bentar. Bentar ya, sabar ya. Oke. Nah, ini kan negatif 3, ini dikurangi negatif 2. Ini caranya, ini kan ada 2 tanda yang jejer. Negatif ketemu negatif, berarti dia tuh berubah dulu. Jadi negatif 3. Terus karena ada tanda jejer 2 ini, diubah jadi tambah atau positif 2. Tuh. Jadi biar tandanya ini berubah jadi 1 tanda aja gitu loh, biar nggak bingung. Nah, terus setelah itu tinggal dimasukkan ke tabel. Ini tak hapus, ditambahin ya, bentar. Ya, ini berarti kan negatif 3. Masuk ke sini. Nah, 2 ini kan depannya positif toh tandanya, berarti masuk ke sini. Oke. Dah, ini 2 sama 3 kan banyakan 3, berarti nanti jawabannya adalah negatif. Terus 3 dikurangi 2 adalah 1. Berarti hasilnya sama dengan negatif 1. Dah, enaknya caranya yang mana? Enak cara yang ini atau cara yang ini terus dimasukin ke tabel gitu, yang untuk pengurangan. Kalau penjumlahan ini tadi langsung masuk ke tabel bisa. Ini kan tinggal negatif 12, ini positif 5. Terus ini negatif 3, ini negatif 2. Kayak gitu, jadi tinggal dimasukin ke tabel. Kalau yang ini kan harus dirubah dulu buat sebelum masuk ke tabel, enaknya yang mana. Oke, gitu ya, yang penjumlahan pengurangan. Lanjut ke perkalian. Kalau perkalian kan gampang. Ini 1 positif, ini 1 negatif. Berarti nanti hasilnya negatif. 3 kali 4, 12. Terus ini negatif, ini negatif. Berarti nanti hasilnya positif. 3 kali 2, 6. Kalau positif nggak usah pakai tanda plus, jadi langsung 6. Gitu aja. Sama juga pembagian. Pembagian 12 dibagi, ini positif, ini negatif. 1 positif, 1 negatif. Karena beda jadi negatif. 12 dibagi 3, 4. Dah, ini negatif, ini negatif. Berarti nanti hasilnya positif. Salah. Terus 15 dibagi 3, 5. Selesai deh. Oh, ini sama dengan 5, gitu aja. Nah, selesai itu untuk perkalian dan pembagian. Tinggal dipahami lagi yang masalah penjumlahan dan pengurangan itu ya. Oke, dong. Yuk kita lanjut ke ini yang campuran. Masih ingat kan kemarin? Nah, campuran kemarin tak ulang-ulang. Yang pertama itu yang dikerjakan duluan itu dalam kurung. Habis dalam kurung pembagian dan perkalian. Habis itu baru penjumlahan dan pengurangan. Nah,
dalam kurung itu ada dua, dalam kurung yang seperti ini. Nah, ini di kurungnya kan cuma ada satu angka toh ini. Nah, ini bukan yang dimaksud untuk dikerjakan duluan. Ini tuh kurungnya fungsinya untuk melindungi karena ada tanda yang jejer. Jadi bukan dikerjakan duluan. Ini cuman kurungnya fungsinya cuman buat melindungi karena dia ada tanda yang jejer. Gitu. Nah, kalau kurung yang dikerjakan duluan yang seperti apa? Yang seperti ini. Nah, ini kan kurungnya di dalam kurung kan ada dua angka. Jadi dia yang dikerjakan duluan gitu. Seperti mana lagi ya? Nih, nah, ini kan ada ini dua angka. Ada ini sama ini. Nah, kurung yang ini itu fungsinya untuk melindungi angka ini 5. Nah, kurung yang ini untuk yang dikerjakan duluan. Tak warna beda sih. Nah, kurung yang warna merah ini fungsinya untuk ini ya, yang dikerjakan duluan. Karena kan di dalam kurung merah ini ada dua angka, ada 50 dan ada negatif 5. Gitu. Yuk kita bahas satu-satu dari atas ya. Nah, ini ada dua angka nih. 4 angka ono ra ya ini? Oh, udah ada. Ya. Yuk, dibahas satu-satu. Negatif 19 ditambah 8. Ini tok garap duluan. Wes. Kenapa digarap duluan? Karena kan di sini penjumlahan sama pengurangan. Sama aja penjumlahan sama pengurangan yang dikerjakan duluan yang mana? Yang paling depan. Karena kan dia tingkatnya sama, urutan ketiga atau tetepan di tingkat yang sama sini. Jadi nggak ada yang diduluin. Yang diduluin ya yang di depan. Berarti kan yang di depan penjumlahan. Negatif 19 ditambah 8. Pakai tabel aja tadi, Bu. Nah, pakai tabel kan gini. Di tabel tak copy aja. Saya tak bersihkan ya isinya ya. Nah, ya ini tabel orek-orekan ya. Tabelnya buat orek-orekan. Anak-anak bikin orek-orekan gak apa-apa. Ini negatif 19 sama positif 8. Berarti 19-nya masuk di sini. Terus habis itu 8-nya masuk di sini. Karena kan satu negatif, satu positif. Atau negatif 19 terus ditambah 8. Oke, berarti 8 sama 19 banyak mana? Banyak 19 toh, berarti di sini negatif. Terus 19 dikurangi 8, 11. Oke, selesai toh? Berarti jawabannya. Nah, ini. Jawabannya jangan di sampingnya, tapi di bawahnya. Kan hasilnya negatif 11. Negatif 11. Dah. Terus habis itu diurutin lagi. Yang belum dikerjakan yang mana? Yang ini toh. Ini taruh di belakang. Negatif 9. Sama dengan. Nah, ini kan hasil dari ini. Jadi di bawahnya sini. Terus habis itu ini. Itu kan dari ini, jadi taruh di bawahnya gitu. Yuk sekarang tinggal dihitung. Tadi kan sudah tak ajarin yang paling enak kayak gini aja. Negatif ini 11-nya negatif. Berarti ini kene. Terus ini 9 kan positif harusnya, tapi di depannya ada tanda kurang ini, berarti dia hasil akhirnya adalah menjadi negatif. Negatif 9 masuk lagi di sini, kolom sini. Wes, mereka satu kolom. Di kolom negatif, berarti hasilnya negatif. Kalau satu kolom diapain? Dijumlah. 11 sama 9, 20. Hasilnya adalah negatif 20. Gitu. Wes, kangenan dah. Yuk, lanjut lagi ya. Lanjut, orek-orekannya tak pindah turun. Oke. Nih, ini tak hapus aja ya isinya ya. Dah. Sekarang ini 45 dikurangi 35 ditambah negatif 100. Iki sik digarap sik endi? Jarine kan urutannya kurung perkalian pembagian penjumlahan pengurangan. Tapi kan kurung ini kan kurungnya cuma buat melindungi ini, bukan untuk dikerjakan duluan karena di dalam kurungnya cuma ada satu angka. Berarti yang dikerjakan duluan yang depan. Karena penjumlahan sama pengurangan kan sama nih. Tuh. Dah, sama aja. Berarti dikerjakan duluan ini. Tak blok lah. Dah.
Ini 45 positif. Terus ini 35 kan sakjane positif, tapi di depannya ada tanda kurang, berarti dia adalah negatif. Begini. 35. Udah. Ada dua angka nih, 45 sama 35. Satu positif, satu negatif. Banyak mana? Banyak 45. Terus berarti 45 di kolom apa? Positif. Berarti mengko hasilnya positif. 45 dikurangi karena di kolom beda, berarti dikurang. 45 kurangi 35 sama dengan 10. Berarti di sini bawahnya sini hasilnya sama dengan 45 dikurangi 35 ini adalah 10 positif. Terus, nah ini kan belum dikerjakan. Ditulis utuh di bawahnya sini. Ditambah negatif 100. Gitu, sama dengan piro? Sama dengan, nah yuk, iki positif 10. Terus iki ditambah negatif 100, berarti kene. Wes, kolomnya beda. Terus banyak yang mana 10 sama 100? Banyak 100 toh, berarti negatif. Terus ini di kolom berbeda berarti dikurang 100 dikurangi 10 sama dengan 90. Negatif 90. Selesai. Kan kayak gitu. Oh iya, anak-anak nggak perlu nulis kayak gini. Nggak perlu nulis ini. Nggak perlu ditulis di bawahnya gini, jadi nggak perlu gini nih. Biasanya ada yang sama dengan 45 terus dikurangi 35 piro, terus habis itu hasilnya misalnya 10, terus baru ditambah negatif 100. Nah ini nggak usah, jangan kayak gini, soalnya nanti nggak bingung, nanti nggak lupa kalau ini nggak ditambahin. Jadi kalau ini langsung digaris bawahi aja, terus bawahnya tuh langsung hasilnya kayak gini aja. Nggak usah ditulis kayak gini, nanti nggak bingung. Cek, hapus. Dah. Jadi langsung digaris bawahi, terus habis itu hasilnya di bawahnya, terus ini langsung tinggal disalin di bawahnya. Hasilnya. Lanjut dulu ya. Ore-orene tak dun kene. Salah. Salah toh. Bentar. Dah. Oke, ore-orean hapus lagi. Ini, nah, ini 44 dikali negatif 3 dikali 5. Ini berarti ada perkalian dan perkalian. Terus yang diduluin yang mana? Dalam kurung perkalian dan pembagian, penjumlahan, pengurangan. Berarti dalam kurung saya ada dalam kurungnya enggak? Ada. Tapi sekali lagi, ini bukan dalam kurung yang untuk didahulukan, tetapi dalam kurung yang untuk melindungi angka. Karena tanda jejer. Berarti ini nggak diduluin ya. Nah, terus kalau kayak gini ada perkalian dan perkalian, diduluin mana? Diduluin yang depan, karena sama toh. Jadi, yang diduluin ini. Set, ini toh. Dah, 4. Oh, ini udah nggak pakai ore-orean, nanti aja. 4 dikali negatif 3. 4-nya kan positif, ini negatif. Berarti nanti hasilnya negatif. 4 kali 3, 12. Dah. Langsung ditulis lagi, ini negatif kali 5 kan belum ditulis, belum dihitung, tulis kali 5 sama dengan nah ini negatif, ini positif, berarti nanti hasilnya negatif. 12 kali 5 60. Selesai. Yuk lanjut, ora-orane gomudun jike, nanti siapa tahu butuh. Dah, yang ini sekarang. Ini ada pembagian, ini ada perkalian. Yang dikerjakan dulu yang mana? Dalam kurung perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Dalam kurung saya ada nggak? Ada. Tapi ini cuman untuk melindungi angka 6 karena tanda jejer. Berarti nggak diduluin ya. Nah, ini ada pembagian sama perkalian, diduluin yang mana? Karena mereka pembagian sama perkalian itu kan setingkat nih, setara. Jadi diduluin yang depan. Oke, diduluin yang depan berarti negatif 150 dibagi 3. Ini diduluin, oke. Ini negatif, ini positif, berarti nanti jawabannya negatif. 150 dibagi 3, 50. Ini belum ditulis toh? Tulis kali negatif 6. Oke, wes. Ini negatif 50. Nah, negatif 50. Ini negatif 6.
sama-sama negatif. Berarti hasilnya negatif 50 dikali negatif 6 itu nanti negatif-negatif berarti hasilnya positif. 50 dikali 6 itu 5 kali 6 300 berarti hasilnya sama aja. Gak usah ditulis positifnya juga boleh, langsung 300. Gitu ya anak-anak ya. Yuk turun lagi. Udah. Bentar. Oke. Oke, coba anak-anak dipahami dulu itu ya. Nah, terus sekarang coba ini nomor 5. Nomor 5 ini ada pembagian sama ada pengurangan. Toh? Nah, yang pembagian ada pembagian sama pengurangan. Dilihat lagi nih, yang diduluin mana? Dalam kurung, perkalian pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Oke, yang dalam kurung dulu yuk. Ada nggak dalam kurung? Oh ada, tapi ini kan juga cuma satu angka, jadi nggak diduluin. Oke, yang diduluin yang seperti ini loh, yang 2 angka. Nah, ini kan di satu angka, jadi nggak diduluin. Oke. Berarti yang didulukan mana antara pembagian sama pengurangan? Kita lihat di sini. Pembagian, ini pembagian di sini, ini pengurangan di sini. Oh, berarti yang diduluin yang pembagian. Oke. Pembagiannya kan berarti 18 dibagi negatif 2. Oke. Hasilnya 18 dibagi negatif 2. Oke, coba anak-anak kerjakan dulu 18 dibagi negatif 2. Nanti hasilnya di sini berapa? Misalnya hasilnya berapa? Terus nanti dikurangi 5. Coba anak-anak ngerjain dulu. Sama dengan biro. Yuk. Tak kasih waktu berapa menit. Dah. Nah, kalau udah kan ini gini, berarti ini 18 dibagi negatif 2. Ini positif, ini negatif. Berarti sini 18 dibagi 2 itu nanti hasilnya negatif. Karena kan satu positif, satu negatif. 18 bagi 2, 9. Terus ini dikurangi 5. Tadi kan dari tulisan ini, toh ini dipindah ke sini. Oke. Habis itu, nah ini pengurangan nih. Nah, kalau pengurangan baru kita butuh ini tabel pengurangan sama penjumlahan. Negatif 9 di sini. Terus ini 5 kan positif saja nih, tapi kan di depannya ada pengurangan, ada kurang. Jadi ini anggap aja negatif. Masuk lagi di sini. 5. 9 kurangi 5 sama 9 kurangi 5. Terus ini kan di dalam satu kolom, kolomnya kolom negatif berarti nanti hasilnya negatif. 9 sama 5 diapakan? Dijumlah jadi 13 sama 14. 14. Berarti hasilnya di sini adalah negatif 14. Wes, mudeng durung sampai 5 nomor ini. Oke, lanjut lagi yuk. Yang ini, ini nih orang nggak pindah. Oke, tak pindah ke sini. Yap. Dah, sini. Oke, ini tak hapus ya. Tadi kan buat yang tadi. Oke. Ini, nah, ini kan ada perkalian sama ada pengurangan. Perkalian tak kasih warna biru. Oke, toh. Yang ini juga pengurangan tak kasih warna biru. Oke. Nah, ini kan tadi sudah tahu ya yang dikerjakan duluan adalah dalam kurung, perkalian pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Berarti kan ini sebenarnya perkalian sama pengurangan itu kan diduluin perkalian. Tetapi kan ini ada kurung. Nah, kurung yang ini maksudnya adalah dikerjakan duluan. Nah, kalau yang kurung yang cuma satu angka gini nggak dikerjakan duluan, tapi kalau yang 2 angka gini dikerjakan duluan. Bold kuning, wes. Berarti hasilnya di bawah sini, kan ini 2 belum dikerjakan toh? 2 kali negatif 2 belum dikerjakan, berarti gini, negatif 2 kali, nah,
Ya, ini ditulis di depan. 50 dikurangi negatif 5. Ini 50-nya kan positif. Terus 5-nya ini kan negatif, tapi kan ini negatif 5 di depannya tanda kurang. Berarti kalau ada tanda negatif sama tanda kurang sama negatif jejer kayak gini kan dia berubah jadi positif. Berarti 5-nya masuk di sini. Set. Nah, karena ini 50 sama 5 di positif, berarti nanti hasilnya positif. 50 sama 5 diapakan? Dijumlah, jadi 55. Hasilnya sini, positif 55. Oke, sama dengan, nah oh iya, ini negatif 2-nya jangan lupa ditaruhnya di depan ya, jangan ditaruh di belakangnya sini. Jangan kok hasilnya gini, 55 terus habis itu dikali negatif 2. Bingung nanti kamu. Kalau tadi posisinya di depan, ya taruh depan. Jadi negatif 2, terus dikali hasilnya ini ditaruhnya di belakang. Karena kan ini di depan, terus ini baru di belakangnya toh. Hasilnya di sini. Ini berarti 55. Nah, negatif 2 dikali 55 itu hasilnya negatif. 22 dikali 55 itu berarti 110. Oke, gitu ya anak-anak ya. Sudah dong belum? Oke, lanjut lagi ya ke nomor 7. Oke, nomor 7. Apa sih? Nomor 7. Nah, ini ada pengurangan. Ini ada perkalian. Ini ada tanda kurung. Neng tanda kurung ini sekali lagi karena dalamnya cuma satu angka, bukan untuk didahulukan. Berarti kalau kayak gini perkalian sama ada pengurangan sama perkalian. Yang diduluin mana perkalian sama pengurangan? Perkalian di sini, pengurangan di sini. Berarti kita perkalian dulu toh. Oke, perkalian berarti ini dulu yang dikerjakan. Set. Tak kuning. Nah, karena negatif 9 belum dikerjakan, ditulis di bawahnya sih. Negatif 9. Wes dikurangi. Nah, disalin tuh ini sampai sini nih. Karena kan yang belum ditulis itu. Disalin di bawahnya, terus ini tinggal dicari hasilnya. 6 dikali negatif 72. 6 kan positif, 72 negatif, berarti hasilnya piro iki 6 kali 72 ini. 432. Positif atau negatif? Negatif 432. Oke, gitu. Wes, sama dengan, nah, yuk tinggal masukin di sini. Ini negatif 9, ini tandanya jejer. Dirubah aja yuk biar gampang. Kan kalau kayak gini kan tanda jejer kan ini berubah. Ini 9-nya kan masuk negatif sini. Terus habis itu 432-nya kan ini karena ini negatif, ini kurang, berarti kan berubah positif. Biar gampang, biar kita ingat gini deh, biar ditulis. Berubah jadi penjumlahan 432. Nih, tanda yang jejer ini udah tak rubah jadi ini, gitu. Berarti 432 masuk sini. Udah, hasilnya berarti positif. 432 dikurangi 9 sama dengan 423. Sama dengan 423. Oke. Dah, gampang anak-anak. Yuk lanjut lagi. Tak kasih contohnya soalnya banyak ini udahan. Wes, nomor 8. Nah, untuk 4 angka, gimana caranya 4 angka? Sama aja, dikerjakan berdasarkan urutan. Saya tak geser sedikit. Bentar. Sebentar ya. Lah. Tak kecilkan. Nah, oke, sama dengannya nanti aja. Nah, ini kan ada perkalian, ada penjumlahan, ada pembagian, ada kurung. Tapi kurungnya ini hanya ngurung satu angka, berarti bukan diduluin ya. Nah, ini ada perkalian, penjumlahan, pembagian. Yang diduluin mana? Yang diduluin kan antara perkalian sama pembagian. Atau kalau berdasarkan urutan. Tapi kan yang di depan yang ini, berarti ini dikerjakan dulu. Set.
bulat kuning. Sama dengannya di sini ya. 6 dikali negatif 12, berarti ini negatif 72. Terus yang ini ditulis lagi ke bawah persis. Ditulis persis. Nah, dah. Sekarang ini ada penjumlahan, ada pembagian. Yang diduluin yang mana? Yang pembagian, berarti yang ini. Dah. Yang belum dikerjakan ditulis persis di bawahnya. Nah, ini karena posisinya 72 di depan, ya depan. Terus ini 18 dibagi negatif 9, berarti negatif 2. Jadi biru. Bentar. Nah, saiki ini tinggal ngitung penjumlahan deh. Sama dengan negatif 72 berarti masuk sini. Terus negatif 2 berarti masuk sini. Betul tak? Kok masuknya sini dalam satu kolom aja. Dah, ini berarti hasilnya negatif 74. Selesai deh. Gitu. Tenggara pokoknya dua-dua urut gitu. Ini juga, ini mana sekarang yang ini. Ini yang diduluin berarti yang ini. Karena dalam kurung. Nah, karena dalam kurung berarti nanti hasilnya ini ditulis persis yang ini. Negatif 30. Terus ditambah. Iki hasilnya piro? Hasil pengurangan ini. Titik. Aduh, salah. Berarti hasilnya berapa? Ditambah 25. Karena ini persis toh. Lah, terus habis itu nanti sama dengan. Nah, ini kan tinggal penjumlahan sama penjumlahan. Ya diduluin yang depan. Sini dikerjakan nanti hasilnya berapa. Terus ditambah 25. Nah, terus sama dengan hasilnya berapa gitu. Sama juga yang nomor 10 ini. Ini ada penjumlahan sama perkalian. Yang diduluin yang mana? Penjumlahan sama perkalian. Perkalian dulu. Berarti ini ditulis persis di bawahnya. Sama dengan. Oke, terus habis itu ini hasilnya 8 dikali 25 ini berapa? Ditulis toh. Terus habis itu nanti sama dengan iki hasilnya piro. Kan penjumlahan toh, kena penjumlahan berarti pakai tabel kayak gini tadi, nanti hasilnya berapa. Gitu urut-urutannya ngerjain kayak gitu. Oke, masih bingung nggak anak-anak? Ayo. Nanti coba dilihat lagi, dipelajari lagi ya cara-caranya, wes tak jelaskan. Oke, saya bahas hari Kamis nggak usah dulu. Soal cerita nggak dulu. Oke, kita ke itu dulu ya. Sekali lagi ya, kita mengerjakan soal ya. Habis ini ya, ngerjain soal yang campuran ya. Gini aja. Nanti yang sudah nonton video ini langsung japri ke Bu Silvi, ke WA yang biasanya buat ngumpulin tugas. Nah, nanti yang sudah nonton berarti kan tahu nih udah habis Bu Silvi habis jelasin. Jadi tahu soal mana yang harus dikerjakan. Jadi tahu kalau misalnya harus minta soal ke Bu Silvi. Yang sudah nonton video ini udah sampai selesai langsung WA Bu Silvi, saya sudah nonton videonya. Terus nanti tak kasih soal satu-satu. Kalau nggak WA berarti kalian nggak nonton video ini. Gitu, ke WA yang nomor satunya ya, yang biasanya buat ngirim tugas itu ya. Oke, bukan yang WA yang di grup, tapi WA yang buat ngirim tugas. Oke, Bu Silvi cukupkan. Terima kasih. Semoga anak-anak paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.